Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wirja Pranata berupaya mengejar pencuri keris Tumba Wilayuda. Rupanya sudah terjadi pertarungan dua orang sakti di sana. Siapakah mereka? Yuk cari tahu di video berikut ini. Dengan sangat penasaran, Pendekar 212 putar tubuhnya. Kalau kau tidak bertindak gegabah, pasti pencuri keparat itu sudah kena diringkus. Memang, meski hatinya bimbang, tapi Wirja Pranata sendiri juga meragu terhadap diri Wiro Sableng. Kau siapa? Tanyanya. Sudah, saat ini bukan tempatnya untuk bertanya jawab. Pendekar 212 segera berkelebat ke arah larinya si muka setan yang diduganya adalah seorang anggota perkumpulan pengemis darah hitam. Namun di belakangnya terdengar suara berseru, "Tunggu, berhenti dulu." Karena tahu yang berseru adalah Wirja Pranata, maka Wiro tidak ambil peduli melainkan lari terus. Namun sesaat kemudian, berdesing sejumlah senjata rahasia menyerang ke arahnya. Dengan beringas, Pendekar 212 putar tubuh dan kebutkan tangan. Senjata-senjata rahasia itu berpelantingan. Dan pada ketika itu pula, Wirja Pranata sudah berdiri di hadapannya. Jika kau orang baik-baik, mengapa tidak berani sebutkan nama, terangkan diri? Pastilah kau bangsanya kaki tangan golongan hitam. Wiro Sableng jadi betul-betul penasaran kini. Manusia tidak tahu diri, tidak tahu membedakan mana yang putih dan mana yang hitam, tidak tahu dirinya tengah ditolong, malah mencap orang seenaknya. Kalau bukan mengingat bahwa kau calon mertuanya Sultan, aku sudah tampar kau punya mulut. Sekarang pergilah. Wiro gerakan kedua tangannya, dan tahu-tahu terdoronglah tubuh Wirja Pranata ke belakang sampai 4 ombak. Wirja Pranata rupanya menjadi kalap. Melihat pemuda rambut gondrong itu hendak angkat kaki kembali, maka segera dia hunus keris dan dengan cepat kirimkan 5 tusukan sekaligus. Bisa geblek, maki Pendekar 212 dalam hati sambil hindarkan diri dengan cepat. Di lain saat, maka tiba-tiba muncullah satu bayangan manusia. Tahan! Kedua orang yang bertempur yang sama-sama mengenali suara pendatang baru itu segera hentikan pertempuran. Pendekar 212 putar kepala pada si pendatang lalu berkata, "Sultan, semangat calon mertuamu memang hebat, nyalinya besar, tapi sayang pikirannya kelewat pendek." Merahlah paras Wirja Pranata, tapi dia juga heran mengetahui bahwa si rambut gondrong mengenali Sultan Hasanuddin. Sultan kemudian memperkenalkan kedua orang itu. Barulah saat itu Wiro menjura hormat. Dengan batuk-batuk, Wirja Pranata bertanya pada Sultan, "Bagaimana dengan Anjasari? Apakah berhasil ditemui?" Sultan menundukkan paras kecewa, lalu gelengkan kepala dengan perlahan. Terkutuk, maki Wirja Pranata dalam hati. Kedua tangannya terkepal membentuk tinju. Tentu saja laki-laki ini sangat mengkhawatirkan keselamatan diri anak gadisnya itu.
Dalam pada itu, Pendekar 212 mengetengahi. Bapak Wirja, kau kembalilah ke ujung kulon. Kami berdua segera akan mengejar bangsat pencuri itu. Aku turut bersama kalian, kata Wirja Pranata dengan hati keras. Bapak, ujar Sultan, saya tahu bagaimana perasaan dan kecemasan hati Bapak terhadap keselamatan Anjarsari. Saya pun lebih khawatir lagi. Tapi percayalah, bersama sahabat ini, saya pasti akan dapat mencari Anjarsari dan menemukan keris tumbal Wilayuda serta membekuk bangsat-bangsat pencuri itu. Kalau kau berkata begitu, baiklah. Wirja Pranata akhirnya mengalah. Maka sesudah itu, Wiro Sableng dan Sultan Hasanuddin pun berlalu dengan cepat. Ketika hari pagi, kedua orang itu masih juga belum berhasil menemui jejak pencuri yang mereka cari. Dengan perasaan lesu, mereka sampai ke sebuah kota bernama Parangwilis. Seperti Asoka, maka Parangwilis adalah juga sebuah kota dagang yang besar. Bau makanan yang harum menghambur keluar dari sebuah warung nasi. Kedua orang ini pun masuklah ke dalam warung tersebut. Karena rambutnya yang gondrong dan potongan tubuh yang kekar dari Wiro Sableng serta tampang yang gagah dari Sultan Hasanuddin, maka kedua orang ini tentu saja menarik perhatian isi warung. Tapi tanpa acuh, Wiro dan Sultan terus saja menyantap makanan mereka. Mendadak, suasana dalam warung nasi itu menjadi sunyi hening, laksana di pekuburan. Wiro Sableng dan Sultan segera merasakan perubahan ini. Sultan putar kepala, memandang berkeliling. Sedang Wiro Sableng putar bola matanya, memandang cepat ke beberapa jurusan. Dari pintu muka warung, masuk seorang berpakaian kotor, compang-camping dan bertambal-tambal. Dari pintu belakang, dua orang lagi. Kemudian, dari jendela di samping kiri dan kanan, masing-masing dua orang lainnya. Muka-muka mereka rata-rata menunjukkan kebengisan, rambut kusut, masai, kumis, serta janggut kasar meranggas. Beberapa orang tamu yang sedang makan dalam warung melihat gelagat yang tidak baik ini, segera jauhkan diri ke pojok. Sultan dan Pendekar 212 karena merasa tidak ada sangkut paut apa-apa dengan ke-10 manusia itu, tanpa ambil peduli, terus menyantap hidangan mereka. Tiba-tiba, salah seorang yang datang dari pintu depan hantamkan tangan kanannya ke muka. Angin deras melanda meja makan di hadapan Wiro serta Sultan. Meja kayu yang besar dan berat itu tak ampun lagi mental melabrak dinding warung. Piring serta gelas di atasnya berpelantingan pecah. Namun di saat itu pula, baik Pendekar 212 maupun Sultan telah melompat ke samping dan berdiri saling memunggungi. Serentak dengan itu, maka 10 manusia yang berpakaian compang-camping sudah mengurung keduanya dengan rapat. Berhari-hari dicari, baru kini kutemui, kata laki-laki yang tadi melabrak meja dengan pukulan yang hebat. Kalian siapa? Tanya Sultan sambil bersiap sedia menjaga segala kemungkinan. Di belakang, didengarnya Wiro Sableng mulai bersiul-siul seenaknya. Orang tadi mengekeh. Gigi-giginya yang hitam dan di sudut bibirnya terselip segumpal susur tembakau. Bisakah Pendekar Kapak Naga Geni 212 Wiro Sableng dan Sultan Hasanuddin menghadapi mereka semua? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.